Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapaka. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast Dispersif Tuban yang selalu hadir di setiap hari Jumat untuk menemani Jumat sore kalian. Nah, mungkin kemarin ini udah kedua kalinya ya aku nge-host di sini. Kemarin udah sempat nge-host di sini dengan narasumber yaitu Ibu Sri Mira MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Patuban. Dan mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu nih siapa aku. Jadi perkenalkan, nama aku adalah Ayumila Rosyada. Bisa dipanggil Rosya dan aku dari SMA Negeri Patuban. Nah, pada sore hari ini narasumber kita nggak kalah keren daripada narasumber kita yang kemarin. Mungkin kita masih sepantaran, jadi kayak nanti ngobrol-ngobrol seperti biasa, berbincang-bincang santai sembari belajar bersama. Nah, narasumber kita kali ini mungkin bisa dibilang masih jarang ditemukan karena kakak Evan ini dia masih sangat suka sekali membaca buku, yang mana pada generasi muda pada zaman sekarang ini masih jarang yang membaca buku, suka membaca buku. Bahkan datang ke perpustakaan saja sudah sangat jarang sekali ya teman-teman. Sedangkan kakak Evan ini lumayan sering membaca buku dan berkunjung ke perpustakaan. Jadi ya mungkin untuk mengenal lebih dalam tentang Kak Evan, silakan Kak Evan untuk berkenalan. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Prabowo Evan Widodo. Saya temannya Rosa, sepantaran, juga sekelas di SMA Negeri 4 Tuban. Nah, saya di sini sebenarnya cukup sering berkunjung di di perpustakaan. Tapi semenjak kelas 12 karena banyaknya tugas, kemudian bimbel juga, jadi saya cukup jarang untuk mengunjungi perpustakaan. Tapi untuk perpustakaan sekolah ya bisa dibilang sering juga lah. Saya dulu pernah menjadi mantan pemuda SMA Negeri 4 Tuban dan alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan hadiah laptop karena berhasil membuat puisi dadakan. Pada waktu itu puisinya dalam event Tuban meraih rekor muri. Wah, keren banget ya teman-teman. Mungkin itu juga bisa dijadikan contoh. Nah, Kak Evan sendiri gimana kabarnya akhir-akhir ini? Aduh, kabarnya kelas 12. Semua teman-teman kelas 12 pasti sedang merasakan tertekan banget, capek. Aduh, mau meninggal kata anak-anak sekarang ya. Iya. Berat ya jadi kelas 12. Iya, tapi harus tetap semangat demi impian kita kan ya. Iya, Kita betul ingin sekali. melanjutkan ke depannya supaya bisa masuk PTN terutama itu. Iya, untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita ya, Iya. kita. Nah, karena udah ada host dan udah ada narasumber, tentunya kita akan membahas topik atau berbincang-bincang hangat nih terkait topik. Nah, untuk tema topik pada sore kali ini adalah pembangunan generasi emas. Nah, menurut Kak Evan sendiri, apa sih generasi emas itu? Menurut aku sendiri, generasi emas adalah suatu generasi yang bisa mendatangkan emas. Emas itu apa sih? Sesuatu yang sangat berharga, baik di lingkungan sendiri maupun maksudnya baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas nih. Itu. Jadi contohnya kita kan generasi Z. Jadi generasi emas itu adalah generasi yang mana kita tetap terus bertumbuh. Contohnya generasi Z dan generasi milenial kan tetap bertumbuh, tetap masih berkembang, masih sekolah ini itu. Jadi harapannya generasi kita akan menjadi generasi emas di Indonesia mendatang, termasuk 2045 nanti. Ya, benar sekali teman-teman. Karena kita juga generasi emas, bisa dikatakan calon penerus bangsa lah. Jadi kita harus, apa ya istilahnya, bisa lebih belajar lebih giat lagi dan mungkin mengeksplor banyak hal. Karena kalau bukan kita yang meneruskan, lantas siapa lagi gitu teman-teman. Soalnya kan ya namanya ada fasenya, jadi akan ada pergantian fase, pergantian zaman. Tentunya sebagai pemimpin-pemimpin juga akan tergantikan oleh generasi-generasi muda seperti kita. Nah, Kak Evan, kira-kira menurut Kak Evan, faktor apa sih yang menghambat menuju Indonesia membangun generasi emas? Faktor yang menghambat Indonesia menuju generasi emas adalah kita sendiri sebenarnya, bisa dari faktor internal dari diri kita sendiri maupun faktor eksternal ataupun dari orang lain. Saya coba jelaskan terlebih dahulu faktor internalnya. Faktor internalnya kayak kita sendiri kadang malas-malasan belajar nih. Aduh, aku nggak mood. Akhirnya scrolling TikTok, scrolling IG, ngepoin si orang
entah siapa yang mau dikepoin, akhirnya kita nggak ada semangat belajar. Kemudian kadang untuk faktor eksternalnya seperti dari sekolah sendiri ataupun dari apa ya, dari tekanan, kayak kita mendapatkan sebuah tugas akhirnya kita kewalahan dan burn out, jadi apa yang kita laksanakan itu nggak maksimal gitu. Ataupun bisa juga dari orang tua nih, orang yang paling dekat dengan kita seharusnya, mereka malah karena overprotecting, mereka membatasi anak-anak mereka untuk berkembang. Jadi kayak mau izin ini itu susah, hanya terjadilah sebuah idiom atau selain dalam bahasa Inggris itu strict parent ya. Mungkin saya sendiri juga mengetahui teman-teman yang memiliki strict parent. Ya, setuju. Karena juga hitungannya aku juga strict parents gitu. Dan karena orang tua juga sering membatasi, gak boleh ini itu. Jadi kita sebagai anak tuh ngerasa, wah kalau mau ngapa-ngapain tuh bimbang, mau cerita juga takutnya mereka ngejudge atau gimana. Terus juga karena keseringan diatur oleh mereka, jadi kita nggak punya tujuan hidup kita sendiri. Padahal kan setiap anak kan memiliki hak ya untuk memilih apa tujuan hidupnya, karena juga pada dasarnya mereka sendiri yang akan menjalani itu semua gitu. Jadi ya mungkin bisa diperbaiki lah, entah dari faktor internal maupun eksternal. Dan mungkin dari internal juga kita harus lebih memotivasi diri kita sendiri untuk belajar lebih lagi. Iya. Nah, juga ada nih, misalnya kayak kan kalau ada yang berprestasi, Iya. teman-teman atau lingkungannya kadang suka nggak mendukung. Menurut Kak Evan itu gimana sih? Sebenarnya itu benar-benar salah banget. Aku juga pernah ada di posisi itu. Katanya, aku kan bakatnya di tarik suara, nggak nyanyi loh ya maksudnya. Maksudnya apapun yang dibicarakan, kadang orang-orang bilang ngomong apa. Apalagi saya puisi sebuah kata-kata yang ada kiasannya, pasti perlu pemikiran yang lebih dalam untuk mengetahui artinya. Sedangkan masyarakat umum kadang karena literasi yang rendah, kita singgung literasi karena ada di perpustakaan ya. Iya. Karena literasi yang kurang bagus, mereka jadi nggak bisa menghargai sebuah karya orang lain, sebuah prestasi orang lain. Padahal mereka untuk meraih prestasinya, meraih hal tersebut itu super susah. Contohnya kan ada artis kebangsaan kita yang sempat pindah negara, udah pindah negara sih. Iya. Siapa ya? Aku kok lupa. Anggun? Ya, Anggun C. Sasmi kan Iya. pindah negara karena itu. Jadi faktor lingkungan atau sekitar itu juga berdampak lumayan banyak ya buat kemajuan bangsa ini. Iya. Karena apa ya, yang namanya orang kan juga harus diapresiasi atas apa yang dicapai. Apalagi itu adalah sesuatu hal yang positif, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman kita, ini dimulai dari hal kecil aja ya di sekitar kita di sekolah gitu. Ada teman kita yang ikut lomba membanggakan nama sekolah, itu juga disupport. Jangan malah kayak dibuat down, mentalnya dijatuhin. Padahal kan itu juga bisa jadi kesempatan emas. Mungkin mulai dari hal kecil, dari kota, kabupaten, bisa jadi ke provinsi, apalagi se-Indonesia atau mungkin internasional gitu kan, bisa aja dimulai dari hal kecil. Nggak semua harus dimulai dari hal besar gitu ya kan Kak Evan? Iya, betul sekali. Terus juga ya kita harus mulai menghargai lah dengan sesama, memberi apresiasi yang lebih kepada teman-teman kita yang sedang berjuang. Karena ya untuk meraih suatu hal tersebut, meraih prestasi tersebut tentunya tidak hanya semata-mata, jadi ada banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang dilakukan untuk sampai di posisi tersebut. Nah, menurut Kak Evan sendiri, tips apa sih yang membangun generasi emas lewat cara kita sendiri? Lewat cara kita sendiri. Saya di kelas 12 SMA, SMP SMA itu sebenarnya sebuah pencarian jati diri. Menurut saya jangan pernah berhenti untuk mencoba hal yang kita pengen banget, walaupun di lingkungan kita itu dianggap aneh. Contohnya saya suka itu, kebetulan suka bahasa ya. Jadi saya itu dulu pernah waktu training-trainingnya bahasa Jerman, saya coba bahasa Jerman, akhirnya saya nggak merasa kurang berbakat, kurang bisa, saya ganti, walaupun orang-orang lihat saya aneh gitu loh. Tapi menurut saya lebih baik dicoba sekarang daripada besok besar saya bilang, waduh kenapa aku nggak nyoba dari dulu ya belajar bahasa ini itu gitu. Terus karena kita mencari jati diri, tentunya kita perlu orang lain untuk mengembangkan, seperti cari mentor, cari tutor, ataupun kalau
kita nggak bisa cari orang untuk pengembangan jati diri tersebut, bisa kok lewat online. Terus bisa buka Tulip juga kan, Tulip kan penyedia itu apa, literasi untuk pengembangan diri, ataupun bisa langsung kunjungi perpustakaan yang ada di daerah ya, atau tempat kita di kecamatan atau di sekolah. Itu kan juga sebagai media untuk pengembangan diri, karena dengan kita mau mengembangkan diri kita sendiri, mau mencoba, akhirnya kita jadi nyaman dan bisa bisa berhasil sesuai porsinya masing-masing gitu. Iya. Tapi mungkin permasalahannya nih sekarang kan udah ada teknologi gitu. Jadi anak-anak muda, generasi muda seperti kita ini kan jadi lumayan malas untuk datang ke perpustakaan karena jauh, udah kuno gitu. Menurut kayak kan gimana cara mengatasinya? Gimana ya, kayak sekolah perlu menjadwalkan kira-kira ya. Kalau Rasya sendiri, kalau sekolah menjadwalkan seru nggak sih kayak kita dapat jadwal kunjungan perpustakaan dengan suatu beban tugas gitu kan, mau nggak mau anak-anak itu harus datang ke perpustakaan dengan beban tugas tersebut. Kadang kita bisa itu karena dipaksa terlebih dahulu. Iya. Dan orang lain kadang paksaan itu pertamanya emang berat, tapi karena lama-lama nyaman, lama-lama terbiasa, akhirnya bisa lah bangun budaya cinta membaca ke perpustakaan. Ya kayak dulu mungkin terakhir kali kayaknya aku ke perpus TK deh, itu pun dari sekolah ya. Sedangkan SD, SMP tuh nggak ada yang namanya kunjungan ke perpus. Mungkin kalau SMP karena aku dulu di SMP 3 itu ada yang namanya kayak literasi di setiap pagi. Jadi 15 menit itu membaca buku, dan di masing-masing kelas kita disediakan kayak rak, pojok membaca gitu. Itu kan juga bisa dijadikan kayak inspirasi lah buat masing-masing sekolah. Mungkin di kelasnya bisa dikasih kayak rak buku, terus kayak anak-anak yang mungkin punya novel apa bisa dibawa ke sekolah lalu ditaruh di sana. Jadi ada anak kalau pagi anak-anak bisa membaca, atau kalau waktu ada waktu senggang itu juga bisa membaca gitu. Iya, gurunya yang menunggu juga harus kayak percuma kalau diadakan literasi 15 menit tapi gurunya kadang nggak mau mensupport, nggak mau ngobrol-ngobrol, ayo literasi itu juga menghambat sih ya. Semuanya harus saling support untuk membangun Indonesia yang literasinya lebih baik lah. Karena kunci untuk membangun generasi emas juga salah satunya adalah literasi. Iya, sekarang bahkan soal ujian kita semua ada literasi loh. Kalau kita nggak banyak-banyak baca buku, bakal keteteran banget. Kayak contohnya anak-anak, wah soal kok panjang banget ini ya. Itu bagi teman-teman yang merasa soal literasi itu kepanjangan, bisa kok dimulai dari baca-baca buku yang nggak berat, akhirnya kebiasaan untuk membaca, dan akhirnya ujung-ujungnya kita akan membaca soal literasi itu, bagian ini diambil pertanyaannya dulu, baru dibaca literasi atasnya, gampang, nggak akan makan waktu lama. Kalau udah terbiasa membaca tuh kayak membaca literasi soal itu juga bakal gampang gitu. Kalau mungkin jarang membaca tuh kayak ya Allah ini kok panjang banget gitu. Iya. Mungkin kayak kan udah terbiasa gitu, kayak enjoy kali ya. Kadang enjoy, tapi kalau bacaannya terlalu berat dan banyak angkanya, kadang ya masih kebelet banget malah ini. Baru liatnya aja udah pusing ya. Iya. Iya, mungkin karena juga kita kan literasi kan masih jarang, jadi upaya dari pemerintah juga memberi soal kita lebih banyak literasi supaya kita juga dapat membiasakan literasi gitu ya kan kayak Evan? Iya. SNBT juga ada literasi kan? Iya, setahu sih malah sekarang lebih dibanyakin literasinya sama penalaran umum. Aduh, itu sebenarnya secara tidak langsung mereka mendorong anak muda untuk mencintai bacaan. Iya, itu juga bisa jadi upaya juga kan untuk membangun generasi emas kita. Mungkin udah cukup. Terima kasih Kak Evan karena udah menyempatkan waktunya datang ke sini, jauh-jauh datang ke sini. Enggak kok, ada sama. Ya, mungkin teman-teman juga terima kasih udah mau menonton podcast kita sore kali ini. Dan saya Rosya sebagai host pamit undur diri. Saya Prawo Evan Widodo pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya melihat kita. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua dan buat kalian semua yang menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.